Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas tentang kritik visi misi calon presiden Ganjar Mahfud. Anggota dari kelompok 3 sendiri yakni ada Muhammad Irgi Adiriansyah, Maulana Rizky Ardiansyah, Rizal Arsyad Damarjati, Muhammad Hanif Mufid, dan Faris Afif Rodianto. Figur presiden selanjutnya yang ideal yakni mereka harus punya visi kuat buat mewujudkan hilirisasi industri jadi hilirisasi itu sendiri. Maksudnya industri yang nggak cuma ngejual bahan mentah saja, tapi itu juga ngolah bahan mentah ini jadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Presiden selanjutnya harus punya visi bagaimana caranya kita punya kemampuan buat ngolah sumber daya Indonesia yang luar biasa dari hasil bumi kita, hasil pertanian, hasil laut, dan sektor jasa lain. Selain itu, kita harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seorang presiden yang ideal harus punya visi dan kebijaksanaan serta pertimbangan yang panjang buat tentuin prioritas kemana anggaran negara ini difokusin. Kemudian, presiden berikutnya harus paham betapa pentingnya independensi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Visi misi Ganjar Mahfud. Visinya sendiri yakni menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misinya mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Yang kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Yang keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Yang ketujuh, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Yang terakhir, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas, aktif, dan memperkuat pertahanan bangsa. Programnya sendiri dari sektor kesehatan jiwa dan raga, yakni 1 puskesmas atau pustu, 1 dokter atau nakes per desa. Kemudian layanan konsul keliling, kemudian ibu sehat dan anak sehat, penguatan kesehatan mental, perluasan dan kemudahan layanan kesehatan. Untuk sektor pendidikan sendiri, Ganjar ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, yakni wajib belajar 12 tahun gratis, 1 keluarga miskin 1 sarjana, guru dan dosen sejahtera, berkualitas dan kompeten, dan yang terakhir integrasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Negara hadir dalam perlindungan sosial adaptif. Ganjar ingin mewujudkan tingkat kemiskinan 2,5%, kemudian PKH 15 juta keluarga penerima manfaat, kemudian cukup pakai NIK, kemudian penguatan sistem satu data Indonesia, berlanjut ke dana abadi kesejahteraan sosial. Dari sektor budaya sendiri, seni budaya Indonesia kebanggaan dunia, seniman aman nyaman, budayawan berkarya, atlet sejahtera prestasi mendunia, 1 desa 1 lapangan. Kritik, apakah masuk akal program 12 tahun sekolah gratis tanpa biaya? Program ini tentu memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan. Pertanyaan kunci adalah dari mana dan bagaimana dana akan diperoleh. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia tanpa mengorbankan sektor-sektor kunci lainnya. Kemudian, program ini dapat berjalan ketika infrastruktur pendidikan itu dapat menampung jumlah siswa yang lebih besar. Perlu dijamin bahwa sekolah-sekolah memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, menyediakan akses penting untuk memastikan bahwa program ini juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat mencakup pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang efektif, dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini dapat memainkan peran kunci. Jika program ini didukung oleh masyarakat dan ada pemahaman yang baik tentang manfaatnya, maka implementasinya lebih lancar. PK 15 juta keluarga penerima manfaat apakah masuk akal? Kita bisa melihat dari sisi ketergantungan dan pemborosan.
Beberapa orang mungkin berpikir bahwa program ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada bantuan dan kurangnya insentif untuk meningkatkan kemandirian. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemungkinan pemborosan dana jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk memastikan penggunaannya dengan bijak. Dampak inflasi. Pemberian uang tunai besar-besaran dapat berdampak pada inflasi, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang sesuai. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, pemilihan prioritas. Pemberian bantuan sejumlah besar ini dianggap mengorbankan sektor-sektor lain yang juga membutuhkan dukungan seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Keadilan dan pemerataan. Program ini dapat dikritik jika tidak dapat memastikan pemerataan manfaat di seluruh masyarakat. Pertanyaan mengenai bagaimana program ini dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan dan meminimalkan kesenjangan bisa menjadi sorotan. Kritik misi yang kedua, yakni mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Dari Ganjar sendiri ingin mewujudkan, yakni yang pertama, lipat gandakan anggaran riset dan inovasi, yang kedua, membangun ekosistem riset dan inovasi. Lompatan menjemput kemajuan. Yang pertama ada GB Project, yang kedua beasiswa yang masif dan terarah. Terkait program melipat gandakan dana riset dan inovasi, pagu anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional ini sudah mencapai 6 triliun. Anggaran sebesar itu kelak akan dimanfaatkan untuk program riset dan dukungan manajemen. Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023, maka disampaikan alokasi anggaran BRIN untuk program riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fungsi pelayanan umum sebesar 2 triliun sekian, untuk fungsi pendidikan 32 miliar sekian, dan program dukungan manajemen untuk pelayanan umum 4 triliun sekian. Papar Edi. Kritik untuk program ini yakni yang pertama, prioritas anggaran. Melipat gandakan dana riset dan inovasi dianggap mengorbankan sektor lain yang juga memerlukan pendanaan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, efektivitas penggunaan dana. Menyoroti kekhawatiran terkait efektivitas penggunaan dana riset dan inovasi. Kemudian partisipasi masyarakat. Kebijakan ini dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian tingkat keterlibatan sektor swasta. Kritik dapat timbul jika kebijakan ini tidak memiliki strategi dan yang memadai untuk menggandeng sektor swasta dalam upaya riset dan inovasi. Kemudian pengaruh politik. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bukan kebutuhan masyarakat atau kemajuan ilmiah dan teknologi. Persepsi bahwa dana riset dan inovasi digunakan untuk kepentingan politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Faris. Kritik misi ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ia pernah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai strategi pertumbuhan ekonomi untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah atau yang sering disebut middle income trap. Pertemuan antar keduanya itu berlangsung sebelum pandemi COVID-19 melanda, di mana Sri Mulyani meminta Ganjar untuk merumuskan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya hanya seputar diskusi antara calon Presiden Ganjar Pranowo dan Sri Mulyani ini, kini diharapkan dapat realisasi jika Ganjar dan Mahfud terpilih dalam Pilpres 2024, sehingga bisa membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan mempersiapkan negara untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Misi ketiga ini dengan implementasi ekonomi unggul berdaya saing di mana Cepat Kerja dengan menyediakan 17 juta lapangan kerja baru, mudah berusaha, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%, percepatan penyelesaian IKN, Made in Indonesia, industrialisasi 5.0 karena semua ada di kita, ekonomi kreatif makin melaju, Indonesia tujuan utama pariwisata dunia, fiskal tangguh, logistik murah, BUMN unggul. Kedua, kedaulatan pangan terjamin, terjaga, terjangkau, dan terdiversifikasi. Alutsista modern dan dukungan sarana prasarana,
industri pangan berkelanjutan, lahan subur untuk petani, peternak, dan nelayan sejahtera. Ketiga, Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal, pusat industri keuangan syariah, dan pusat industri halal global. Kritikan terhadap rencana pembangunan ekonomi Indonesia tersebut dapat mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, target penciptaan lapangan kerja. Dengan kritik, meskipun target penciptaan lapangan kerja sebesar 17 juta, keberhasilannya bergantung pada implementasi program yang efektif. Rincian lebih lanjut tentang sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dapat meningkatkan transparansi dan evaluasi. Kemudahan berusaha. Dengan kritik, meskipun ada fokus pada UMKM, perlu dicermati apakah regulasi yang diterapkan benar-benar mendukung pertumbuhan usaha. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas regulasi dan kepastian hukum diperlukan. Pertumbuhan ekonomi 7%. Dengan kritik, target pertumbuhan yang ambisius memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Rencana implementasi yang lebih rinci dapat memberikan kejelasan. Penyelesaian IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan koordinasi yang matang untuk memastikan dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan. Aspek-aspek terhadap kemungkinan dan lingkungan hidup perlu diperhatikan secara teliti. Industrialisasi 5.0. Dengan kritik, sementara inovasi dan kreativitas ditekankan, perlu ada strategi jelas tentang bagaimana mengatasi potensi dampak negatif industrialisasi seperti ketidaksetaraan dan dampak lingkungan. Kedaulatan pangan. Kritik, meskipun fokus pada kerjaan dan diversifikasi pangan positif, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini juga berkelanjutan dan memberikan perubahan iklim serta prinsip-prinsip berkelanjutan. Infrastruktur dan konektivitas. Dengan kritik, rencana infrastruktur harus mencakup strategi yang memastikan manfaat merata di seluruh wilayah dan sektor. Evaluasi dampak lingkungan dan sosial perlu menjadi bagian integral dalam kebijakan pembangunan. Pusat ekonomi syariah dan industri halal. Dengan kritik, meskipun mendorong industri syariah dan halal positif, penting untuk memastikan bahwa literasi dan inklusi finansial syariah mencapai semua lapisan masyarakat dan mendukung pengembangan yang inklusif. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap rencana ini akan membantu mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dengan lebih efektif. Kritik misi keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dengan implementasi pembangunan adil dan merata di desa, meningkatkan dana desa untuk mencapai 50% desa mandiri yang sejahtera, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan desa, koperasi atau kemitraan sebagai corak perekonomian nasional, penyediaan tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di infrastruktur publik, alokasi anggaran untuk koperasi dan UMKM, meningkatkan kemitraan dengan usaha besar dan digitalisasi UMKM, pasar bersih yang berkembang, membuka pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional, mengubah pasar sebagai pusat ekonomi bersih dan nyaman. 4T terintegrasi, tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, dan transportasi publik. Menghubungkan tempat tinggal dan kerja dengan transportasi yang efisien, membuat trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Desa, kota tumbuh bersama. Mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan desa secara bersamaan. Menjadikan desa sebagai sumber daya untuk kebutuhan perkotaan. Reforma agraria tuntas. Menata alokasi lahan secara efisien dan adil. Legalisasi tanah untuk transparansi dan keadilan, kebijakan fiskal dan pembangunan asimetris untuk Papua, mengurangi kesenjangan ekonomi sosial di Papua melalui retribusi sumber daya dan investasi infrastruktur, dukungan keuangan khusus untuk Papua, masyarakat hukum adat sejahtera, pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, perbatasan dan 3T sebagai koridor strategis, memperkuat SDM dan infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah 3T, menjadikan daerah tersebut sebagai koridor pembangunan nasional. Anak muda berusaha. Kebijakan afirmasi untuk mempermudah anak muda melalui dan mengembangkan usaha. Rumah kita 10 juta hunian. Ketersediaan lahan strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor infrastruktural, buruh, dan anak muda. Buruh sejahtera. Pekerjaan yang produktif dan layak untuk meningkatkan kerjaan buruh. Pelindungan hak kekerjaan. Lansia bahagia
program kesejahteraan operasional dengan pekerjaan ringan bagi lansia yang ingin tetap kerja, tunjangan yang cukup untuk kehidupan lansia yang layak, disabilitas maju dan produktif, kesetaraan akses terhadap pekerjaan, upah, pendidikan, dan layanan publik, infrastruktur publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kampung sehat, perbaikan kampung kumuh dengan hunian layak, sanitasi sehat, dan akses air bersih. Kritik terhadap serangkaian program pembangunan ini menyoroti kebutuhan akan detail lebih lanjut dalam menjelaskan definisi tujuan seperti desa mandiri yang sejahtera dan unggul, alokasi dana secara spesifik untuk sektor koperasi dan UMKM, serta skema pembiayaan yang memungkinkan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pentingnya transparansi dan evaluasi terhadap menerus dalam kebijakan asimetris untuk Papua serta implementasi yang hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif dari program pembangunan di perbatasan daerah 3T. Diperlukan juga penekanan lebih lanjut pada partisipasi serta pelindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam program-program ini, sambil menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi yang kuat untuk memastikan efektivitas dan dampak positif yang nyata secara inisiatif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif Mufid. Kritik misi 5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berkomitmen mempercepat pembangunan sistem digital nasional dengan fokus pada kualitas internet yang kuat, cepat, dan murah. Dalam visi misi mereka menekankan pentingnya koneksi internet yang handal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan SDM yang berdaya saing global, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Mereka merancang misi yang mencakup aspek zero blank spot untuk memastikan akses internet bagi seluruh rakyat, serta fokus pada perlindungan data, regulasi platform digital yang adil, kemandirian industri digital, dan kedaulatan digital. Meski ada apresiasi terhadap gagasan ini, pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menekankan perlunya tidak hanya wacana, tetapi juga realisasi yang kuat dan terukur dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi serta kemudahan aktivitas sehari-hari. Menurut saya, kekurangan rincian konkret karena visi misi yang umum atau terlalu abstrak tanpa rincian konkret dapat menjadi sumber kritik. Pembangunan sistem digital nasional memerlukan rencana yang terperinci, termasuk alokasi anggaran, sumber daya manusia yang terlatih, dan langkah-langkah implementasi yang jelas. Partisipasi dan keterlibatan pihak swasta, karena kritik mungkin muncul jika visi misi tidak cukup menekankan pada keterlibatan sektor swasta. Pembangunan sistem digital seringkali memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perusahaan swasta. Sebagai rencana yang tidak memadai dalam menggandeng sektor swasta dapat menghambat kemajuan. Kritik misi 6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dan biru dengan menekankan pada pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengelolaan desa mandiri energi, dan upaya pengelolaan limbah berkelanjutan. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola laut yang berkelanjutan, peningkatan sektor perikanan terukur, dan pengembangan industri maritim dan pariwisata. Meski mendapat dukungan beberapa pihak yang mengkritik ketidakjelasan rencana dan lambatnya pertumbuhan EBT di Indonesia serta minimnya investasi yang dapat menghambat pencapaian target bauran EBT. Meski program-program ini menawarkan visi ambisius dalam pembangunan ekonomi hijau dan biru, kritik muncul terkait dengan sejumlah aspek. Program transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaan sumber daya, finansial, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai target yang besar. Rencana desa mandiri energi tampaknya kurang jelas dalam rencana konkret, dukungan finansial, dan infrastruktur yang diperlukan. Program pengelolaan limbah, meskipun menawarkan ide pengelolaan sampah terintegrasi, kurang dalam rincian implementasi, dukungan masyarakat, dan potensi dampaknya. Demikian juga program ekonomi biru,
Penangkapan ikan berkelanjutan dan pembangunan pesisir menimbulkan kekhawatiran terkait tata kelola, implementasi dampak lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan. Regulasi yang disusulkan untuk mengatasi pencemaran laut juga memunculkan pertanyaan tentang implementasi dan penegakan lintas batas negara. Diperlukan kejelasan lebih lanjut dan penegakan yang kuat agar masyarakat menjalankan program-program ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal Arsad dan Mardijati. Kritik misi 7. Meningkatkan kesehatan melalui standarisasi layanan kesehatan seperti waktu pendapatan, dokter, dan obat. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berkomitmen memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dalam visi misi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Mereka menegaskan percepatan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum, berkeadilan, dan keamanan profesional. Komitmen mereka meliputi jaminan kebebasan sipil, pemantapan lembaga politik, serta kebebasan pers dan media. Analis politik optimis bahwa Ganjar Mahfud dapat mengatasi masalah HAM, mengacu pada rekam jejak baik Mahfud MD dan menangani isu HAM sebagai Menko Polhukam dan perjuangan Ganjar Pranowo dalam mempertahankan kebebasan sipil. Ganjar juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa toleransi terhadap korupsi dalam pidatonya saat pengumuman pencalonan cawapres di kantor DPP PDIP, menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap hal ini. Kritik terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meliputi kebutuhan akar rencana yang lebih konkret dalam memperbaiki demokrasi dan HAM, evaluasi rekam jejak keduanya, dan tantangan implementasi komitmen kampanye setelah kepemimpinan. Pertanyaan juga muncul seputar fokus pada isu-isu prioritas lain, seperti kompleksitas politik dan keautentikan komitmen dalam pidato kampanye. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irgi Andriansyah. Next ada kritik misi 8, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas, aktif, dan memperkuat pertahanan negara. Berperan sentral dalam menata dunia baru. Yang pertama ada koeksistensi geopolitik progresif. Yang kedua ada perjanjian internasional 100% untuk kepentingan nasional. Yang ketiga ada kedutaan besar ujung tombak pelayan warga negara Indonesia. Selanjutnya ada kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0. Pertama ada modernisasi pertahanan sakti, yang kedua ada prajurit sejahtera, yang ketiga ada industri pertahanan keamanan kelas dunia, yang keempat ada enteng pertahanan Nusantara, yang kelima ada perisai cyber Nusantara. Dalam meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas, aktif, dan memperkuat pertahanan negara, maka diperlukan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada konsisten dalam implementasi kebijakan luar negeri. Kritik: jika Indonesia terlihat tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan luar negeri yang mendukung tata dunia baru yang lebih berkeadilan, perubahan sikap atau tindakan yang tidak konsisten dapat merugikan citra Indonesia di mata komunitas internasional. Yang kedua ada keterbatasan upaya untuk menangani isu regional. Kritik: jika upaya Indonesia dalam memperkuat peran regionalnya tidak diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk menangani isu-isu regional seperti konflik di kawasan atau masalah keamanan maritim. Yang ketiga ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jika pemerintah kurang transparan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat meminta tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri dijalankan dengan integritas dan keadilan. Selanjutnya, untuk pertahanan negara itu sendiri, Ganjar pernah berjanji akan menggandakan anggaran pertahanan laut Indonesia. Maka dari itu harus berfokus terhadap poin terkait pertahanan laut, di mana poinnya yaitu Angkatan Laut Indonesia, Alustista, sistem radar dan pemantauan maritim, kerjasama regional, program kepemilikan bersama, patroli laut, dan penegakan hukum maritim. Penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya di perairan Indonesia. Patroli laut yang penegakan hukum maritim, Satuan Patroli Laut dan Penegakan Hukum Maritim dilibatkan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Mereka terlibat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya di perairan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.